Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu hebat. Selamat siang. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru, ibu-ibu hebat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi modul 1.4. Ini merupakan tugas CGP saya. CGP ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Balai Guru Penggerak. Jadi di sini pada hari ini saya akan menyampaikan apa yang telah saya dapatkan pada materi program Guru Penggerak yang telah saya ikuti selama kurang lebih 2 bulan. Jadi di sini saya nanti akan memaparkan tentang budaya positif. Jadi saya rasa materi yang saya sampaikan pada siang hari ini tidak asing lagi bagi ibu-ibu hebat lainnya, karena kita berkecimpung dalam dunia pendidikan ini tentunya sering sekali berkaitan dengan budaya positif. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sebelum saya menyampaikan materi pada siang hari ini telah menyempatkan hadir pada tugas CGP saya, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah ibu-ibu, mohon izin untuk memaparkan materi, tapi sebelum kita beranjak ke materi pada siang hari ini, saya ingin ibu-ibu hebat ini bisa berdiri sejenak, biar kita lebih mohon bantuannya untuk berdiri sejenak dan bisa saling berhadapan dengan teman yang ada di sampingnya. Nah, saya minta Bu Dara bisa menghadap saya, Bu Dara, karena belum ada pasangannya. Lagi jomblo. Nah, saya minta yuk senyum selama 30 detik sambil menghadap pasangan masing-masing. Sambil tersenyum, Bu Mulyani dengan Bu Isna ini. Sambil tersenyum memberikan energi-energi positif. Bu Lia dengan Bu Kiki. Ini sepertinya Bu Andre sedang berbahagia dengan Bu Yuni, Bu Uci dengan Bu Nur, Bu Suparmi dengan Bu Gi. Senyum ya ibu-ibu. Silahkan kita hilangkan beban-beban kita yang akan mengisi rapot yang belum rampung sampai hari ini. Senyum 30 detik saja. Bahagia sekali sepertinya ya Bu Andrea. Oke, kita sudah tersenyum. Baik, terima kasih banyak. Silahkan boleh duduk kembali. Bagaimana semuanya sudah tersenyum? Bagaimana perasaannya? Jadi tujuan saya, kenapa saya meminta ibu-ibu sebelum kita menyampaikan materi, sebenarnya hal ini juga seharusnya kita lakukan ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu kepada anak-anak. Jadi buat dulu mereka bahagia, baru nanti kita berikan mereka pemaparan materi tentang apa yang ingin kita sampaikan. Biar jangan sampai biasanya kalau pengalaman saya pribadi begitu nyampe kelas, langsung kita anak-anak langsung duduk, langsung kita ke materi. Sebenarnya lebih baik ketika masuk kelas itu kita buat dulu mereka bahagia dengan cara bermain bersama mereka atau melakukan ice breaking seperti itu. Jadi kenapa saya minta yuk senyum selama 30 detik agar kita saling menuangkan energi-energi yang positif antara rekan-rekan yang telah menghadiri kegiatan saya pada siang hari ini. Nah, kita buat kesepakatan terlebih dahulu ya Bapak Ibu-ibu. Kesepakatan forum diseminasi pada pagi hari ini udah saya susun. Di sini boleh disetujui, boleh tidak, dan boleh ditambahkan atau boleh dikurangi. Yang pertama, menghargai siapapun. Jadi karena kita berada di satu ruangan yang sama, saya berharap kita sama-sama saling menghargai. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Otomatis ketika ada orang yang sedang berbicara, bagi kita ketika berinteraksi dengan orang lain, kita selalu berharap untuk didengarkan oleh orang lain. Yang ketiga, izin saat hendak keluar masuk kelas agar rekan-rekan yang lain tidak merasa terganggu. Kemudian boleh makan minum dengan tenang. Diperkenankan Bapak Ibu-ibu jika ingin sambil menyantap makanannya diperkenankan. Ada yang mau ditambahkan? Atau boleh sambil bermain laptop, boleh sambil bermain HP mungkin? Boleh? Ada yang mau ditambahkan mungkin Bu Andre dari kesepakatan kita? Boleh? Boleh apa Bu? Boleh laptop dan main HP. Boleh main laptop, main HP yang jelas sambil menyimak apa yang nanti yang saya sampaikan, boleh.
Nah, baik. Kenapa di sini saya memulai dari kesepakatan? Karena salah satu budaya positif yaitu yang sering kita lakukan kepada anak-anak, kita hendaknya melakukan atau membuat sebuah kesepakatan sebelum kita belajar. Jadi itu nanti sebagai salah satu dasar kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti saya akan paparkan pada materi selanjutnya. Kita lanjut. Nah, ibu-ibu tahu foto siapa yang ada di depan? Iya, betul sekali. Itu adalah Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini ada kata kunci yang kita dapatkan di sini, yaitu menuntun. Kita sebagai seorang guru hendaknya menuntun, bukan menuntut. Nah, di sini selama mengikuti program guru penggerak, saya banyak merasa ibaratnya seperti ditohok seperti itu, Bu. Kenapa saya merasakan seperti itu? Karena selama kurang lebih 8 tahun saya menjadi seorang guru, saya itu cenderung menjadi seorang guru yang menuntut, bukan menuntun. Sebenarnya yang diinginkan oleh Bapak Pendidikan kita sebagai guru hendaknya menuntun anak-anak kita, bukan menuntutnya. Sering sekali saya melakukan praktik di kelas, menuntut anak-anak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tanpa memperdulikan apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Jadi itu salah satu yang mendasari tujuan dari Bapak Pendidikan, agar kita bisa menuntun anak-anak kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kita lanjut. Nah, pada siang hari ini, materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan disiplin positif. Disiplin positif menurut teori kontrol by William Glasser, di sini menyatakan ada beberapa hal yang dibahas, mulai dari teori motivasi, 5 posisi kontrol. Jadi nanti kita bahas di sini tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti itu nanti, ini yang akan kita bahas selama saya melakukan diseminasi. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang budaya positif. Apa yang ada di benak ibu-ibu ketika kita membicarakan tentang budaya? Apa yang terlintas? Kebiasaan ya. Ya, apa Bu Andre? Boleh Bu Andre? Kebiasaan. Iya, kebiasaan. Ada lagi yang lain kebiasaan tadi Bu Andre? Tradisi. Oke, tradisi katanya Bu Isna ini, ya luar biasa. Ada lagi yang lain? Kebiasaan yang berulang. Ya, jawaban ibu-ibu semua itu sudah sangat tepat, bahwa budaya itu berarti kita berbicara tentang kebiasaan. Di sini budaya positif itu artinya kita berusaha untuk melakukan pembiasaan yang positif. Bu Nining silahkan boleh duduk di sebelah sana. Boleh lewat sana, Bu. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak seperti asumsi anak-anak yang mengatakan bahwa kurikulum merdeka yang mereka melakukan sesuai dengan kehendak mereka bebas. Akan tetapi tetap tujuannya merujuk pada profil pelajar Pancasila. Saya rasa ini sering sekali kita lakukan ice breaking pada anak-anak ketika kegiatan P5 ya, menyanyikan apa saja profil pelajar Pancasila. Jadi itu untuk budaya positif. Nah, sebagai seorang guru yang baik, sebaiknya kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep. Di sini ada 6 konsep. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi kita sebagai seorang guru diharapkan memiliki atau bisa mewujudkan ke-6 budaya positif yang telah saya sampaikan tadi. Mulai dari disiplin positif,
motivasi perilaku manusia, karena setiap manusia pasti memiliki motivasi. Misalnya saya nih, kalau ditanya, Bu Suci pasti memiliki motivasi untuk mengikuti program guru penggerak. Jika ditanya seperti itu, ya tentu. Karena setiap apapun yang dilakukan, pasti kita sebagai manusia itu memiliki motivasi. Jika ditanya apa motivasinya, banyak sekali yang mengatakan ketika ada yang mengikuti program guru penggerak, wah motivasinya pasti mau jadi pengawas. Motivasinya pasti mau menjadi kepala sekolah. Dan mungkin untuk saat ini, itu tidak untuk saya. Saya mengikuti program guru penggerak, motivasinya yaitu ingin mengembangkan diri saya, menambah ilmu-ilmu baru yang belum saya ketahui, dan ingin menjadi lebih profesional, serta saya ingin belajar keluar dari zona nyaman saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena salah satu rasa syukur saya, tahun ini telah Allah berikan anugerah lulus P3K, kemudian mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi ada rasa di hati saya bagaimana caranya agar saya bisa berbuat lebih untuk diri saya sendiri terutama. Jadi itu salah satu motivasi. Oleh karena itu, motivasi perilaku manusia itu saya yakin semua manusia pasti memiliki motivasi. Ketika kita bertanya kepada anak-anak, pasti mereka juga akan mengatakan, apa motivasi kalian untuk rajin sekolah? Apa motivasi kalian untuk selalu mengerjakan tugas? Pasti mereka akan menjawab, mungkin dengan alasan-alasan mereka yang beragam. Kemudian, kenapa salah satu budaya positif yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini sudah mulai kita terapkan di sekolah kita. Kita sudah mulai membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Hal ini menjadi salah satu yang mendasari kita nanti untuk melakukan restitusi. Jadi kita sebagai seorang guru yang tadinya tidak ada komunikasi dengan anak-anak atau cenderung sebagai penghukum. Kenapa saya katakan penghukum? Karena penghukum itu kan belum ada komunikasi. Sedangkan nanti kita akan bahas lagi apa bedanya konsekuensi, penghukuman, dan restitusi. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti kita akan bahas, ternyata manusia itu ada 5 kebutuhan dasar yang hendaknya harus dimiliki. Jadi saya juga baru mengetahui itu ketika saya mengikuti program guru penggerak. Oh ternyata, pantesan anak itu berperilaku seperti ini di kelas. Oh alasannya mungkin karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Mungkin salah satu kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Mungkin itu salah satunya anak-anak mereka seakan-akan ingin mencari perhatian kepada teman-temannya. Sebenarnya di rumah berarti dia merasa kasih sayangnya kurang. Setelah kita telusuri, ibu-ibu pasti pernah memiliki kasus yang seperti ini. Setelah kita telusuri, oh iya ternyata anak-anak ini berasal dari anak-anak yang kurang kasih sayang dari keluarganya. Nanti kita akan bahas di kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Nah ini dia posisi kontrol restitusi. Kita sebagai seorang guru nantinya pasti memiliki posisi kontrol kita. Apakah kita posisi kontrolnya sebagai penghukum? Apakah kita posisi kontrolnya sebagai teman? Di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi teman, kemudian sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah. Nanti kita akan bahas ya ibu-ibu ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini yang saya sendiri baru mulai melakukannya setelah mendapatkan materi pada modul 1.4 ini. Saya lakukan hampir menjelang semester kemarin. Saya lakukan itu di salah satu kelas, yaitu kelas 83 kepada salah seorang siswa. Ibu-ibu tahu sendiri bagaimana keadaan di kelas 83. Saya pun kemarin hampir merasa putus asa ketika masuk di kelas itu. Ketika saya mendapatkan materi tentang segitiga restitusi, kemudian saya mencoba untuk menerapkannya kepada salah satu anak, yang anak itu mengumpulkan tugas tidak pernah, memperhatikan tidak sama sekali, jarang masuk. Saya mencoba untuk melakukan restitusi, dan alhamdulillah restitusi saya berhasil. Saya tidak menyangka anak itu langsung berubah, bahkan dia yang duluan WA saya, dia menyadari, Bu, tugas yang mana yang belum saya kumpulkan selama saya di pelajarannya Bu Guru? Boleh saya kumpulkan lewat WA? Boleh nak. Sebenarnya tugasnya itu kalau saya lihat itu belum sesuai. Tapi setidaknya dia ada usaha, dia kirimkan, Bu ini tugas saya, banyak sekali saya dikirimkan foto-fotonya.
Karena kita libur Bu, saya nggak sempat kasih Bu Guru, saya fotokan lewat WA. Dan ketika saya bertemu, saya lihat juga ada perubahan dari anak itu. Saya rasa restitusi yang saya lakukan dengan anak ini berhasil. Semoga ke depan bisa tetap menerapkan segitiga restitusi ini. Kita lanjut. Kita lanjut ke materi yang pertama di budaya positif itu, yaitu disiplin positif. Disiplin, kenapa di sini dikatakan disiplin positif? Karena yang biasa kita dengar itu adalah kata-kata disiplin. Kita sering mengatakan kepada anak-anak, anak-anak kalian harus disiplin. Anak-anak kalian harus disiplin. Bagaimana peraturan sekolah? Silahkan kalian harus disiplin. Belajar dengan disiplin dan seterusnya. Ternyata saya baru mengetahui bahwa disiplin itu ternyata ada dua. Disiplin positif dan dapat kita katakan disiplin biasa. Apa bedanya disiplin positif? Kalau disiplin positif itu berasal dari motivasi internal. Jadi dia tanpa disuruh, tanpa diminta oleh siapapun, dia langsung untuk bergegas. Kalau disiplin biasa, mungkin anak-anak ketika kita pantau, misalnya ibu-ibu mengecek anak-anak untuk melakukan piket, ketika ada wali kelasnya, dia langsung rajin, langsung masukkan baju. Oke, oh iya, kamu sudah disiplin. Kelas sudah bersih, kalian sudah memasukkan baju kalian. Sedangkan disiplin positif, ada atau tidak ada wali kelas, ada tidak ada guru, dia tetap melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Jadi ada motivasi internal, motivasi dari dirinya sendiri, tanpa diminta oleh siapapun, dia akan tahu, oh saya harus melakukan ini. Oh ketika saya tidak melakukan ini, maka ini yang akan saya dapatkan. Seperti itu. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ibu-ibu pasti sudah tahu ya nilai-nilai kebajikan. Tahu kan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu yang sering kita sampaikan kepada anak-anak setiap kita mengajar P5. Nilai-nilai kebajikan itu maksudnya sama dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sering kita sampaikan kepada anak-anak, itu juga disebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Bernalar kritis, bergotong royong, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi yang mengontrol, sebenarnya siapa yang bisa mengontrol kita? Apakah orang lain? Apakah orang tua kita? Apakah guru kita? Bagaimana menurut ibu-ibu? Siapa yang bisa mengontrol? Diri sendiri. Iya, betul. Jadi yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Yang mampu mengendalikan diri kita atau mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan orang tua kita, bukan ibu bapak guru kita, akan tetapi diri kita sendiri. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa ada dorongan dari intrinsik, dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Kita lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, biasanya ini kita sebagai guru seringkali juga melakukan pujian-pujian atau kita memberikan hukuman. Nah, tapi kita rasa anak-anak itu sudah disiplin. Oh iya nak, kamu sudah disiplin, sudah datang tepat waktu. Sebenarnya apa yang membuat mereka datang tepat waktu? Misalnya kita mau tanyakan kepada anak-anak, nah kenapa hari ini kamu datang lebih pagi? Iya saya takut Bu, karena nanti pelajarannya, misalnya nih pelajaran yang ditakutkan mereka, nanti pelajarannya matematika Bu Guru, nanti kalau kita telat tidak dikasih masuk sama gurunya. Jadi ada yang memotivasi mereka. Mereka takut akan apa? Mereka akan takut akan hukuman. Jadi kalau mereka melakukan suatu perbuatan atas dasar mereka takut akan hukuman, berarti dia belum memiliki, dia belum melakukan disiplin positif. Karena apa? Karena ada motivasi eksternalnya. Karena dia takut hukuman. Misalnya, nak kamu hari ini rapi sekali. Iya Bu, biar kelihatan cantik misalnya. Ada motivasinya yang lain. Dia mengharapkan pujian dari seseorang. Jadi kalau masih merasa seperti itu, berarti itu masih disiplin yang biasa. Belum namanya disiplin positif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan
profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini ketika kita melakukan sesuatu pasti kita mengharapkan manfaat. Manfaat disiplin positif di sini saya rangkum dia menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan perilaku positif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. Jadi kalau anak-anak sudah menerapkan disiplin positif, jadi hubungan kita sebagai seorang guru dengan siswa pasti akan terjalin lebih harmonis dan lebih baik lagi. Materi yang kedua tentang budaya positif yaitu motivasi perilaku manusia. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, untuk menghadiri desiminasi saya pada siang hari ini, apa motivasi ibu-ibu? Ayo angkat tangan, boleh dong, saya ingin mendengarkan jawaban. Oke Bu Sugianti dulu ya. Terima kasih. Motivasi saya untuk mengikuti desiminasi ini, pertama ingin mendapatkan ilmu tentang menambah wawasan muda, kaitannya dengan CGP. Ya. Karena kita tidak pernah mendapatkan kan. Mungkin itu aja motivasi saya untuk mengikuti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Sugianti. Selanjutnya Bu Nining tadi sudah angkat tangan. Nggak apa-apa, disampaikan aja. Motivasi saya untuk mengikuti desiminasi ini, sebenarnya saya juga sangat tertarik dengan yang itu 5 posisi kontra diri sebagai seorang guru ya. Kemudian saya ingin tahu bagaimana sih caranya menerapkan restitusi itu sendiri. Itu motivasi awal saya ingin ikut ini, rela-rela beli nasi. Sampai Bu Nining katanya rela beli nasi ya, luar biasa Bu Nining. Iya. Jadi seperti yang telah kita sampaikan tadi bahwa setiap kita sebagai manusia pasti kita memiliki motivasi seperti tadi yang sampaikan Bu Sugianti, memiliki apa motivasinya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Bu Nining juga memiliki motivasi. Nah, hari ini saya juga akan memaparkan materi tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ini anak-anak nih sering mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti tadi misalnya, karena dia menghindari hukuman dari gurunya ketika dia terlambat, maka dia akan datang lebih awal. Itu motivasinya masih eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, biasanya pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Luar biasa kamu hari ini sudah mengerjakan tugas. Jadi mereka motivasinya mengerjakan tugas, apa yang akan terjadi kepada saya jika saya tidak mengerjakan tugas? Apakah tidak diberikan masuk oleh gurunya? Apakah akan diberikan tugas tambahan atau diberikan hukuman-hukuman yang lainnya? Itu masih ada motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan ini? Saya dapat hadiah enggak kalau saya melakukan ini? Saya dapat penghargaan enggak dari Bu Nining kalau saya mengerjakan tugas tepat waktu misalnya? Itu motivasi, masih ada motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, jika dia melakukan sesuatu kemudian dia tujuannya untuk menghargai dirinya, maka itu yang dimaksud dengan motivasi internal, dan itu yang diinginkan oleh disiplin positif. Kalau dia sudah berasal dari dalam dirinya, bukan iming-iming dari luar. Kalau dia ditujukan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bila saya mengikuti kegiatan ini, apa yang akan saya dapatkan ketika melakukannya? Apakah saya mendapatkan ilmu yang baru? Apakah saya mendapatkan teman baru? Itu dia. Jadi yang terakhir di sini yang diharapkan
pada disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana Ibu-Ibu? Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Nanti kita bisa refleksikan diri kita masing-masing. Lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi apakah sama atau berbeda? Atau saya tutup dulu deh. Hukuman dan konsekuensi apakah sama atau berbeda? Oke, Bu Andre. Kalau menurut saya pribadi, hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi atau hukuman apa yang diterima. Sementara konsekuensinya itu paling tidak kita punya gambaran apa yang akan kita peroleh ke depannya apabila melakukan hal tersebut. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Andri. Jawaban Bu Andri tepat sekali bahwa kalau hukuman itu kita belum ada kesepakatan ya, kita belum tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita ketika kita melakukan suatu pelanggaran. Apalagi kita sebagai guru ya, spontanitas saja ketika anak-anak datang terlambat, ya sudah, apa yang saya lakukan? Apakah akan menjewernya? Apakah akan menyuruhnya untuk menaikkan kakinya sebelah? Atau hukuman-hukuman yang lainnya? Sedangkan konsekuensi sudah ada pembicaraan di awal, yaitu keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi nanti kita buat misalnya di keyakinan kelasnya, anak-anak nanti ketika kalian terlambat masuk, apa yang akan kalian apa yang akan menjadi konsekuensinya yang akan kalian terima? Oh, kalau saya terlambat masuk, Bu, nanti Ibu suruh saja saya untuk meminta maaf misalnya. Oh, jadi mereka sudah tahu nanti ketika mereka terlambat masuk, konsekuensinya mereka akan minta maaf di depan teman-temannya. Jadi mereka sudah tahu. Kalau hukuman kan mereka belum tahu apa ya kira-kira hukuman yang akan saya dikasih oleh Bu Andre misalnya pada pagi hari ini kalau saya tidak bisa menjawab soal-soal bahasa Inggris misalnya, seperti itu. Jadi berbeda ya antara hukuman, konsekuensi. Identitas gagal di sini yaitu hukuman. Kenapa ada identitas gagal dan ada identitas sukses? Identitas sukses yaitu apabila anak telah menerapkan disiplin. Nggak kelihatan ya slide-nya? Terlalu kecil ya? Kita besarkan. Udah? Kelihatan segini? Ya. Kalau hukuman, murid atau seorang anak belajar menyembunyikan kesalahannya, sedangkan konsekuensi, murid atau anak belajar taat akan peraturan, sedangkan restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi itu perbedaan antara hukuman, karena kan biasanya anak-anak ketika melakukan suatu kesalahan karena dia takut dihukum, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan kalau konsekuensi, mereka akan belajar untuk mentaati peraturan. Oh, nanti kalau saya melakukan ini, konsekuensinya saya diminta misalnya nih bahasa Indonesia. Kalau saya menggunakan bahasa daerah, nanti konsekuensinya saya diminta untuk membaca di depan teman-teman. Karena saya malu, ya lebih baik saya menggunakan bahasa Indonesia saja daripada saya menggunakan bahasa daerah. Itu contohnya yang sering saya lakukan di kelas. Jadi saya buatkan kita buat kesepakatan setiap jam pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa daerahnya. Mereka saya inginkan menggunakan bahasa Indonesia karena kebetulan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi konsekuensinya apa? Kalau ada yang menggunakan bahasa daerah, saya minta mereka untuk membaca sebuah teks yang ada di buku paketnya di depan kelas. Seperti itu. Hukuman versus konsekuensi. Nah, kalau hukuman seperti yang telah disampaikan Bu Andre tadi, benar sekali ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Kan kita tidak merencanakan, misalnya ketika masuk ke sebuah kelas, kita tidak merencanakan nanti kalau anak ini terlambat, saya suruh aja mereka push up. Jadi itu biasanya kita lakukan secara spontan atau tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah. Kenapa di sini dikatakan bersifat satu arah? Karena tidak ada kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak, yaitu antara guru dan siswa. Hanya dari guru itu sendiri. Oleh karena itu hukuman itu dikatakan bersifat satu arah. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Salah satu contohnya yaitu ketika kita membuat keyakinan kelas, kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kan ibu-ibu kemarin sudah mempraktikkan
membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi kita berdiskusi dengan anak-anak, yang mana yang akan kita sepakati untuk dijadikan sebagai kesepakatan kelasnya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi anak-anak sudah tahu. Jadi nanti ketika kalian tidak memasukkan baju, apa konsekuensi yang akan diterima? Oh, konsekuensinya adalah bu guru yang akan memasukkannya misalnya. Oh, konsekuensinya ketika rambut saya panjang, konsekuensinya adalah saya akan dicukur di sekolah. Jadi sudah tahu anak-anak apa yang akan didapatkan. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang saya ingin kita semua di sini berlatih, bukan untuk mengetes ibu-ibu ya, tapi saya ingin tahu. Saya ingin tahu karena saya memaparkan hari ini tentang hukuman dan konsekuensi. Di sini saya sudah menyajikan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kolom. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu, karena pesertanya ibu-ibu semua ya, kecuali ada bapak-bapak 1 orang yang bertugas di belakang layar. Terima kasih banyak bantuannya Pak. Jadi saya minta ibu-ibu untuk menuliskan jawabannya, cukup dah tulis 1 sampai 7 karena ada 7 ya, ada 7 pernyataan di sini. Kira-kira mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi. Misalnya nih, menurut ibu-ibu yang nomor 1 itu hukuman, ya udah tulis 1 hukuman, 2 konsekuensi misalnya. Saya ingin melihat, nanti boleh ditempel di depan pakai inisial namanya ya. Boleh minta tolong Bu Kiki disebarkan. Bisa dibaca Bu? Atau saya bacakan ya kalau terlalu kecil kayaknya nih. Kelihatan? Nomor keduanya Ya, nomor 1, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Soal nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Enggak usah ditulis Bu, cuman ditulis hukuman, minta tolong ya ibu-ibu. Nomor 2 pernyataannya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Anak-anak ketika mencoret, kemudian dia membersihkan coretan yang telah dibuatnya di mejanya. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Iya, ada 6. Ada 6 ya? Oh, ini 1. 7. Boleh kalau nggak bisa jawab cepat boleh dijawab 3 dah. Kita lihat nanti. Yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, nomor 7 terakhir. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sudah ibu-ibu? Ya. Boleh minta kesediaannya untuk menempelkan di papan tulis. Di sebelah ini saja Bu Nining. Nah, di sini, di samping LCD ya. Oke, boleh minta tolong yang ini, Bu Nining minta tolong tempelkan ya, wakili teman-teman. Tulis namanya di atas Bu Dara biar saya tahu itu jawabannya Bu Dara atau jawabannya Bu Kiki. Ayo Bu Yuni minta tolong maju Bu Yuni. Tempelin Bu Yuni. Bu
Bu Yuni di yang sebelah sini ya, minta tolong bantuannya untuk menempelkan teman-teman yang deretannya Bu Yuni. Ya, tadi punya masalah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini kayaknya Mbak Iya. Ini bagi saya yang ini benar Mbak Kiki. Kiki, hukuman. Oke, kita lihat ya jawabannya. Sekarang kita cocokkan jawaban. Ini nggak ada yang dapat hadiah tapi ya Bu ya, kalau jawabannya benar semua. 100.000 katanya Bu Ayu. Betul semua dapat 100.000? Biar kita borong dagangannya Pak Adi. Biar borong lengannya Pak Adi boleh. Itu Bu Ayu itu cairnya banyak bulan ini ya Bu Ayu ya. Udah dapat arisan berapa kali Bu Ayu bulan ini? Yang ngasih hadiah siapa? Bu Ayu. Yang ngasih hadiah katanya Bu Ayu. Gimana Bu Ayu? Inisial namanya. Boleh mau pakai inisial boleh, mau sebut namanya juga boleh. Pakai nama. Oke, berdiri di depan kelas. Kita lihat deh hukuman konsekuensi. Ini siapa punya nama nih? Nomor satu. L itu Lia. Hukuman konsekuensi. Ya, nanti kita mana ya? Mari kita cek bersama ya. Oke. Iya Ibu, silahkan Ibu. Nah, kita lihat jawabannya. Bagaimana jawaban ibu-ibu tadi? Mana dia? Sorry. Hanya saya benar semua. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena bisa menjawab pertanyaan. Ini adalah sebuah hukuman. Saya cek dulu jawaban. Luar biasa, semuanya benar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oh, Bu Uci belum ya? Ini ada suci yang berbeda. Ada 2 suci di sini. Nomor 1 hukuman, oke semuanya betul, luar biasa ibu-ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Hukuman iya betul semua, luar biasa. Kalau murid-murid kita seperti ini betapa bahagianya ibu-ibu ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kita cek jawabannya betul semua. Wah, bahagianya kalau murid-murid seperti ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, hukuman. Wah, ada yang salah ini, ada yang belum tepat ya, ada yang menjawab konsekuensi. Ini adalah hukuman. Kan belum ada, kita lihat dari pernyataannya saja, ini belum ada kesepakatan, ini ya masih satu arah. Jadi jangan disebut, cukuplah nanti ibu-ibu merefleksikan diri sendiri. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi betul semua. Yeay. Pinter-pinter, memang luar biasa guru-guru SMP 2 Lingsar ini. Berjemur di lapangan basket itu adalah hukuman. Oh iya, betul semua, ini juga luar biasa. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa taruh konsekuensi Bu Nining? Iya, karena kalau yang saya perhatikan itu kan dia peraturan sekolah, artinya itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Berarti itu konsekuensi ya? Iya. Atau saya? Oh iya betul saya berarti yang salah ketik, luar biasa. Memang benar semua berarti ya luar biasa. Oke. Kita dapat nasi kaput katanya Bu Andre. Bu Andre dari tadi kayaknya sudah mulai lapar ya Bu ya. Tenang Bu, nanti kita bisa makan bersama. Nah, kita lanjut ke budaya positif yang ketiga, yaitu
keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Saya rasa ini hal yang tidak asing lagi bagi ibu-ibu, karena waktu itu kita pernah juga membuat keyakinan sekolah bersama-sama. Kita menyepakati, waktu itu kita sudah di laboratorium IPA bersama ibu kepala sekolah dan ibu pengawas. Jadi saya tidak berpanjang lebar untuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tapi ingin bertanya lagi nih, hari ini nanya-nanya terus ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas, apakah itu sama atau berbeda? Keyakinan dan peraturan. Beda. Apa bedanya Bu Nini? Kalau menurut saya keyakinan dan peraturan itu berbeda. Kenapa? Kalau keyakinan itu semua menyepakati, maksudnya aturan itu dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan bersama. Kemudian mengungkapkan apa keinginan-keinginan yang akan diterapkan. Tidak satu arah jadi ya. Tidak satu arah, jadi dua arah dia. Kalau peraturan itu satu arah. Jadi yang misalnya gurunya aja ngatakan ini kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, itu namanya peraturan kelas menurut saya. Wih, luar biasa Bu Nining, tepuk tangan nih ya, luar biasa sekali Bu Nining ya. Terima kasih banyak Bu Nining. Dapat nilai tambahan dari Bu Guru. Oke, 2 nasi bungkus. Iya. Ini ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kemarin ibu-ibu sudah mempraktikkan di kelas, tidak diperkenankan ketika membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat negatif. Jadi tidak ada di keyakinan kelas itu dilarang membuang sampah pada tempatnya. Kata dilarang tidak diperkenankan dalam keyakinan kelas. Kita rubah agar dia menjadi konotasi yang positif. Dilarang itu kita buang. Ganti dengan apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya, tidak boleh terlambat. Nah, itu tidak boleh dalam keyakinan kelas. Kita ganti, kira-kira apa kalimatnya? Datanglah tepat waktu. Ya, luar biasa. Saya rasa di sini semua sudah pandai-pandai untuk merubah sebuah keyakinan kelas, untuk membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi tidak diperkenankan membuat dalam bentuk kalimat negatif. Agar apa? Karena ketika kita memberikan sesuatu yang positif, agar kita menstimulus anak-anak itu berbuat positif. Sama seperti, ketika kita mengatakan kepada anak-anak kita mungkin yang masih kecil, jangan duduk di situ, nanti jatuh. Itu sebaiknya kita ganti kata jangan. Kalau duduk di situ, nanti adik terjatuh. Jadi itu kan kalimat-kalimat negatif itu kita ganti menjadi sebuah kalimat positif. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu tidak bisa hanya satu pihak saja, tidak hanya dari ibu guru saja. Bu guru maunya seperti ini. Jadi kita harus sepakat dengan anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian menyepakati? Atau kita berikan keleluasaan kepada anak-anak dengan memberikan sticky note misalnya? Kasih anak-anak untuk menuangkan apa kira-kira yang mereka inginkan. Nanti tugas kita sebagai guru, nanti mereka yang membuat, anak-anak itu cenderung membuat peraturan. Nanti kita yang merubahnya menjadi sebuah kalimat positif. Nah, dari kalimat-kalimat positif, tugas kita sebagai guru menemukan nilai kebajikannya. Nilai kebajikan apa yang ada di sana? Mungkin ibu-ibu sudah melakukan ya. Misalnya datang sekolah tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Jadi harus ada. Tidak misalnya saling menghargai. Apa nilai kebajikannya? Saling menghargai. Ya, toleransi ya, saling bertoleransi. Jadi saling menghargai antara anak-anak yang berbeda agama, itu nilai kebajikannya adalah toleransi. Jadi harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Kita lanjut ke budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya sebelumnya belum mengetahui, ternyata manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Saya mengetahui itu ketika saya membaca materi modul 1.4 pada program calon guru penggerak. Di sana saya banyak tersadarkan. Saya merenungi diri saya mengingat bagaimana saya di kelas selama 8 tahun ini
Oh iya ya, saya posisinya sebagai ini. Oh iya ya, selama ini saya posisinya sebagai ini. Sebenarnya ada satu posisi yang paling diharapkan oleh dunia pendidikan yang ada pada kita sebagai seorang guru. Kira-kira itu apa? Manajer luar biasa murid yang satu ini ya. Iya, nanti kita bahas Bu Nining ya. Bu Nining luar biasa, di luar kepala kayaknya Bu Nining ya. Rajin, udah aksi nyata kayaknya nih ya. Aksi nyata di PMM kayaknya Bu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ada tanda cinta, tanda bintang. Ada yang senang cinta di sini? Saya rasa semua ya. Kita semua butuh cinta di sini, yaitu kebutuhan dasar yang pertama yang dimiliki manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Saya berikan simbol cinta di sini. Biasanya kasih sayang itu kan rasa mencintai, menyayangi, dan rasa ingin diterima. Kita semua di sini pasti ingin disayangi. Bagaimana Bu Andre, mau disayang Bu Andre? Enggak, yakin nih enggak mau disayang. Oh, enggak mau nolak. Kemudian kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup. Saya taruh dia posisinya yang di tengah-tengah sini. Kebutuhan bertahan hidup. Kita pasti sebagai manusia kebutuhan dasar kita itu kebutuhan bertahan hidup. Kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan diterima. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Kita sebagai manusia pasti mau senang-senang juga. Nggak ada manusia di dunia ini, saya nggak mau senang. Saya maunya sedih, saya maunya galau setiap hari misalnya. Saya rasa itu tidak ada sepertinya ya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kita di posisi-posisi tertentu, kita ingin menjadi seorang penguasa. Penguasa di sini bukan berarti penguasa saya harus menjadi presiden, tapi sesuai dengan porsi kita masing-masing. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan bukan berarti ingin menjadi orang yang sebebas-bebasnya ya. Kebebasan kita juga mau bebas, meskipun misalnya nih kita ibu-ibu di sini kan, kita juga sebagai ibu-ibu ingin merasakan kebebasan. Masa 24 jam kita mau di dapur saja, kita juga pengen bebas. Pengen menikmati dunia luar kita. Kenapa Bu Andre? Iya, pengalaman pribadi Bu Andre, dan saya rasa ini pengalaman semuanya ya. Nggak ada yang mau diam 24 jam di dapur. Itu kecuali Bu Ugi. Bu Ugi meskipun doyan masak kayaknya pengen renang juga, mau bebas juga ya, meskipun hobinya masak. Kita memiliki hobi bukan berarti kita mau stay di sana terus menerus ya, Bu Nining. Pasti kita mau bebas. Jadi saya simpulkan di sini dengan kupu-kupu. Anda bisa bebas terbang kemanapun. Penguasaan saya simpulkan dengan bintang. Biasanya kan orang yang menjadi, kita anggap itu sebagai bintang karena dia berada di posisi yang paling tinggi. Kesenangan, ini gambar apa yo? Gambar balon. Biasanya anak-anak suka balon. Jadi biasanya balon itu identik dengan kesenangan ya. Ada acara ulang tahun misalnya, acara kelima misalnya, seperti tadi kan kita bersenang-senang. Oh iya, coba saya mau tes semangatnya dulu karena siang nih. Kalau saya mengatakan sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Ya, terima kasih banyak ibu-ibu. Nah, ini dia kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, semua pasti menginginkan sehat, gak ada yang mau sakit. Semua pasti menginginkan rumah, dan tentunya kita bisa bertahan hidup dari makanan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Ini yang tadi saya berikan tanda cinta di sini. Kebutuhan kasih sayang yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Tidak ada satupun orang di dunia ini ingin menjadi orang yang tereliminasi. Kita selalu mengharapkan, kita merasa dihargai, kita merasa dibutuhkan, kita merasa disayangi. Ini kebutuhan kasih sayang. Ini seringkali sebenarnya kita temukan kebutuhan kasih sayang ini
anak-anak, contohnya kita sering menemukannya di sekolah, anak-anak yang latar belakangnya mungkin orang tuanya bercerai. Oh, ternyata setelah kita selidiki kenapa anak itu di sekolah perilakunya seperti itu, kadang membuat kita jengkel, kadang membuat kita ingin marah-marah, kadang ingin membuat kita memberikan hukuman. Oh, ternyata setelah ditelusuri, anak ini latar belakangnya ternyata kurang kasih sayang. Jadi ada 5 kebutuhannya yang belum terpenuhi. Mungkin kebutuhannya adalah kebutuhan kasih sayang masih kurang, sehingga dia caper lah cari perhatian sama teman-teman dan guru-gurunya dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tujuannya apa? Oh, kalau saya sering bolos, sekarang sering saya dicari sama bu guru. Itu kan artinya dia ingin mendapatkan perhatian lebih dari gurunya. Tapi kadang kita tidak menyadari itu. Kita bilang, ini anak ini males. Tapi ternyata di sana ada kasih sayang yang kurang dari anak tersebut. Kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Yaitu kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Contoh, misalnya anak-anak sudah mampu mengerjakan tugas dengan baik. Mereka ingin kita berikan pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Dengan cara apa? Kita memberikan nilai yang baik kepada mereka. Jadi mereka merasa, oh, tugas saya dihargai loh, kemampuan saya dihargai oleh ibu guru. Ketimbang ketika kita meminta anak-anak mengerjakan tugas, kemudian kita tidak memberikan apresiasi kepada dia, saya yakin pada tugas-tugas selanjutnya mereka tidak akan mengerjakan. Karena apa? Karena tidak diapresiasi atas kemampuan yang mereka rasa mereka sudah miliki. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi di sini terkadang kita ingin bebas, kita ingin mandiri untuk melakukan sesuatu. Kita tidak senang terlalu sering diatur. Tapi di sini dalam konteks yang positif, bukan dalam negatif ya. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini saya rasa bukan hanya anak-anak, kita juga seperti itu. Kadang ada anak-anak di dalam kelas ketika ada kita di dalam kelas, mereka masih tertawa, masih bermain-main, kita kadang merasa jengkel. Tapi coba kita lebih dekati kepada anak-anak, mungkin di rumah dia tidak bisa tertawa lepas seperti itu. Mungkin mereka begitu banyak beban yang mereka hadapi juga di rumah mereka. Jadi, tapi Bu, tidak semua anak-anak akan seperti itu. Nah, itu tugas kita sebagai guru. Kita tuntun mereka, kita dekati mereka, apa yang membuat mereka seperti itu. Kita lanjut. Ini adalah ada sebuah studi kasus tentang Ibu Sarah. Coba kita bisa baca bersama-sama ya. Ibu Sarah adalah guru wali kelas 85. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Dery. Beberapa anak telah mengeluhkan Dery yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Mungkin ini ada yang terjadi di kelasnya. Menurut Anda kira-kira apa alasan Dery melakukan hal tersebut? Kelaparan mungkin? Iya, berarti itu kebutuhan apa itu Bu Andre yang kurang pada Dery? Kebutuhan bertahan hidup. Kalau saya mungkin dia nyari perhatian nih. Cari perhatian berarti kurang apa, Mbak? Oh, kebutuhan kasih sayang. Oke, Bu Nini mengatakan kasih sayang. Bu Andre kebutuhan bertahan hidup. Ada lagi yang lain? Berarti nggak dikasih bekal, kurang materinya, ya bertahan hidup berarti yang diinginkan ya. Jadi kalau kita cermati dari kalimat ini, jadi kita nanti bisa menemukan ternyata kelima aspek tersebut bisa kita telaah nanti satu persatu. Tapi sebelum itu biar penguasaan katanya Bu Mulyani, boleh Bu? Kenapa penguasaan Ibu? Kan dia itu jadinya Ibu boleh Bu? Ya, terima kasih. Kenapa saya bilang penguasaan tidak bisa masuk dalam kasus Iya. itu? Karena anak-anak itu, karena anak tersebut
karena anak tersebut ingin diakui sepertinya itu sama Iya. teman-temannya itu. Jadi dia harus apapun yang dia mau Harus didapatkan. Iya. Iya. Mau jadi pemimpin lah. Iya. Ibu juga, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Mulyani, luar biasa ya apa yang disampaikan Bu Mulyani tadi. Nanti kita lihat bersama-sama. Tidak ada yang salah dari jawaban rekan-rekan tadi, luar biasa. Semuanya sudah tepat sekali. Tapi sebelum kita lanjut ke masalah si Dery ini, siswa kelas 85, anak buahnya Bu Sarah, bukan Bu Suci, karena kebetulan saya kelas 85 juga. Sekarang saya biar nggak ngantuk ya, karena saya juga merasa ngantuk baru selesai, bukan ngantuk sih, tepatnya kayaknya agak lelah karena kegiatan P5 tadi. Jadi sekarang saya punya permainan. Permainannya adalah menangkap Diana. Menangkap Diana. Ada yang namanya Diana di sini? Dara. Oh, jangan menangkap Dara, nanti dimarah sama bapaknya Dayan. Menangkap Dara. Menangkap Dara. Maaf Bu Dara, saya jadinya gara-gara Bu Andre nih. Menangkap Diana. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa bukan kalimat ya. Saya mau bercerita kepada ibu-ibu, nanti ibu-ibu bisa mau duduk boleh, mau berdiri boleh. Duduk aja deh biar nggak berdiri. Tapi sambil ini, tangannya di sebelah, tangannya Bu Nining ya, kanan ya? Di sebelah kanan, silakan Bu Dara sebelah kiri. Semua mengikuti gerakan yang sama dengan Bu Nining. Kalau saya Bu Kiki, kiri Bu Kiki. Oke, Bu Kiki cantik. Berarti yang duduk sebelah kanan sama Bu Ayu sama Pak Mujanib aja. Pak Mujanib tidak mau bergabung? Oke. Nggak apa-apa sendiri. Sini menangkap siapa Bu Ayu? Menangkap hantu. Kita anggap saja Bu Ayu menangkap hantu. Jadi di sini nanti saya akan membuat sebuah cerita. Kalau saya menyebut kata Diana, maka ibu-ibu silahkan tangkap cepet-cepetan ya. Tangkap tangan teman yang ada di sebelah ibu-ibu. Misalnya nih, coba ngerti nggak maksudnya? Ya, pada suatu hari atau pada hari apa sekarang Bu? Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, SMP Negeri 2 Lingsar melakukan kegiatan gelar karya. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh ibu pengawas, ibu coba Bu Isna ini nggak sabar ya pengen ketemu Bu Diana, Ibu Dina, Ibu Yuni, Bapak Mujanib, dan Ibu Diana katanya belum. Itu saya belum selesai Bu Neneng. Saya kan bilang Bu Diana katanya Bu Mulyani, belum. Ceritanya belum Bu. Senang sekali Bu Neneng ini kayaknya hobi menangkap di rumah. Bu Neneng sabar Bu, sabar. Kurang konsentrasi kayaknya Bu Neneng ya. Oke, gitu, saya ulangi. Saya lanjutkan ya. Bu Yuni kebingungan aja kenapa Bu Nining tiba-tiba. Jadi kalau saya mengatakan Diana, nanti Bu Yuni tangkap tangannya Bu Andre. Cepet-cepetan. Jangan saling berpegangan. Senang sekali berpegangan Bu Yuni. Tiba-tiba siang hari itu datanglah si Dery sebagai pembawa acara. Si Dery memiliki teman. Nama temannya adalah Dika, Doni, Diandra. Wah, Diandra. Berarti nanti kita buat kesepakatan dulu ya. Yang salah kita apakan ini? Kita buat kesepakatan yang salah, kita suruh apa ini Bu Dara nih? Kita suruh ini aja ya, nyanyikan kita profil pelajar Pancasila biar kita lebih mengingat. Diandra, Diko, Denny, dan Diana.
ini dengan Bu Mulyani. Siapa yang menangkap, Bu? Sama-sama. Sama-sama barengan ya? Berarti ini sama-sama kompak berarti ya. Berarti Bu Isna ini kelihatan nih, mereka berdua ini pantesan selalu bersama-sama, kelihatan kekompakannya di sini luar biasa ya. Pantesan dimanapun dan kapanpun selalu bersama, luar biasa senior saya yang dua. Saya mau tanya lagi ke grup BK dulu ya. Siapa yang menangkap? Samaan. Jujur, beneran ya? Oh, samaan. Oh, pantesan kompak banget berarti ini grupnya Bu Siti dan jilbabnya sama ya? Sama-sama. Iya, sama. Kompak. Oke, kompak. Ada dua yang kompak. Saya tanya ke senior selanjutnya. Bunda Parmi? Samaan. Samaan juga. Berarti luar biasa, gercep-gercep semua ya? Samaan juga. Nah, samaan? Bu Ayu bagaimana, Bu? Bu Ayu tangkap siapa di sini, Bu Ayu? Seseorang. Saya takut di sampingnya Bu Ayu. Seseorang itu tidak terlihat sepertinya Bu Ayu ya. Bu Andre dan Saya ditangkap. siapa yang ditangkap, Bu Yuni? Kenapa? Saya ditangkap. Kenapa bisa menangkap Bu Yuni? Karena kurang cepet, jadi Baru masuk, Bu. Oh, baru masuk karena kurang cepat katanya tadi ya. Nah, luar biasa, terima kasih banyak ibu-ibu ini untuk mencairkan suasana ya. Itu kisah si Diana. Mau lagi? Nah, kita lanjut dulu dah ya. Kita lihat jawaban yang tadi. Tadi Bu Mulyani sudah menyampaikan jawaban kebutuhan akan apa tadi Bu Mulyani ya? Ingin diakui ya, penguasaan. Kemudian Bu Andre tadi bertahan hidup. Bu Nining kasih sayang. Check it out. Oke, alasan dari yang pertama. Siapa tadi yang menjawab bertahan hidup? Oke, betul ya, Bu Andre. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Kotomid ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bu Nining tadi ya? Oke, berarti benar juga ya. Karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikannya. Dia senang dilaporin si Derry. Karena apa? Karena ketika dia dilaporkan oleh guru, otomatis gurunya akan memanggil orang tua. Ketika orang tuanya sudah dipanggil, si Derry pasti dipanggil oleh orang tuanya. Jadi yang mungkin selama ini orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, oh ternyata selama ini Derry berbuat ulah itu alasannya agar orang tuanya dipanggil. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan perhatian. Mungkin kita pernah mendapatkan siswa yang seperti ini, tapi ini mungkin luput dari perhatian kita. Kebutuhan dan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut. Kok balik lagi ya? Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut. Ini jawaban Bu Mulyani tadi ya, kekuasaan. Jadi semuanya sudah benar, Bu Andre, Bu Nining, Bu Mulyani. Karena temannya jadi takut kepadanya dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Komisi Derry sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi seperti yang disampaikan Bu Mulyani tadi, bahwa dia ingin dilihat apapun yang diinginkan langsung dipenuhi orang lain. Jadi kebutuhan akan kekuasaan. Ya. Yang keempat, ini kebutuhan akan kebebasan. Kenapa kebutuhan akan kebebasan? Alasannya karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi dia bosan. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Jadi dia merebutnya itu dia sebenarnya pengen nyoba, tapi caranya yang kurang tepat. Coba ada minta dengan cara yang baik-baik ya, tapi itulah dia, karena dia merasa ada kebutuhan dasarnya yang masih kurang. Alasan yang kelima, karena kebutuhan akan kesenangan. Kenapa di sini? Karena yang melakukannya karena iseng. Banyak anak-anak yang seperti ini. Kalau ditanya kenapa kamu begitu nak? Ada Bu, iseng aja. Kadang kita jengkel ya dengan jawaban seperti itu, tapi ternyata iseng itu kebutuhannya apa? Kebutuhan akan kesenangan, dia pengen seneng-seneng anak itu. Jadi ini si Derry, dia pengen seneng-seneng,
dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ini saya temukan juga di kelas. Banyak yang ganggu temannya, kenapa kamu buat seperti itu? Iya Bu, saya senang lihat dia cemberut. Kadang saya juga, lah kok kamu senang lihat temanmu cemberut? Ternyata ada kebutuhan kesenangannya yang kurang, yang belum terpenuhi. Jadi dia mencarinya dengan cara yang seperti itu. Jadi dari satu kasus si Derry, kita bisa melihat kira-kira kebutuhannya mana yang belum terpenuhi pada si Derry. Nah, lagi-lagi nih, sekali lagi ya, kenapa di sana bukan menantang ya, di sana ada kepalan tangan. Ini ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. A dan B, Anda dan teman Anda, artinya Anda dengan teman yang berada di samping ibu-ibu, silakan keluarkan secari kertas kecil saja. Silakan ibu-ibu tuliskan apapun yang ibu-ibu ingin tuliskan. Boleh ada pakai itu, pakai post-it ya, pakai post-it ini aja deh. Tabe ya. Boleh sesuatu yang menurut ibu-ibu itu sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga sehingga nanti itu tidak mudah diambil oleh orang lain. Apa kira-kira hal yang paling berharga yang ibu-ibu miliki? Silahkan boleh dituliskan, kita ibaratkan. Apa misalnya ibu yang paling berharga? Oh, yang paling berharga saat ini adalah HP misalnya. Ibu tulis aja HP di sini. Untuk diri sendiri Bu, untuk ibu diri sendiri. Benda konkret, nggih. Misalnya ibu memiliki berlian misalnya. Benda mati. Mau benda apapun, intinya sesuatu yang sangat berharga. Bukan, iya, yang apa yang menurut Bu Nining misalnya yang berharga? Iya, apa yang paling berharga? Benda, dah kita pakai benda karena ini kaitannya nanti. Iya Bu, jangan dah manusia Bu, karena nanti permainannya saya takut kalau. Hah? Iya boleh, tapi sesuatu yang paling berharga. Benda. Kalau saya mengatakan benda itu benda mati Bu Kiki. Makhluk gitu. Boleh. Wih, luar biasa. Bu Nining itu, kalau Bu Nining tidak, ya enggak apa-apa. Jangan dicoret, biarin itu. Iya, paling berharga. Maklum banyak deh. Nanti kita ke rumahnya Bu Nining. Enggak usah Bu. Tinggal ibu, sekarang ibu kepalkan di tangan ibu. Boleh diremes-remes, dikepalkan. Ya Allah, Bu Ugi saking banyak yang berharga. Nggak ada yang berharga ya Bu Ugi ya? Semua berharga. Masa benda Bu Ugi nggak punya yang berharga? Saya mau berlian tapi nggak punya. Nggak punya kalau berlian. Ibu nggak punya, misalnya nih, menurut ibu, misalnya cincin kawin dari bapaknya mungkin, itu nggak berharga ya Bu ya? Iya, uang, benar Bu, uang itu paling berharga. Paling berharga, nggak ada uang nggak bisa ke sekolah kita Uci. Hah? Sudah, Bu Ayu, sepertinya saya tahu ada di pikiran Bu Ayu. Apa kira-kira? Kayak Bu Nining ini saya sudah di luar duga pasti, dan Bu Nining tulis itu ternyata benar. Bu Lia udah? Hah? Tidak, jangan kasih lihat saya. Wih, luar biasa. Bu Andre paling banyak ini, berada yang kurang berharga. Oh, buat kalimat ya. Sudah Bu, satu aja biar nggak lama. Itu benda. Keluarga ibu itu benda. Jangan dikasih Bu Andre. Kasih. Bu, kepalkan di tangan ibu. Kiri kanan Pak. Terserah kiri kanan. Kuat dengan sekuat tenaga, saling berhadapan dengan temannya. Kira-kira, silahkan boleh merayu Bu Dara misalnya dengan Bu Nining, boleh melakukan rayuan, misalnya membujuk Bu Nining. Bagaimana caranya? Apakah Bu Nining akan membuka kepalan tangannya karena rayuannya Bu Dara? Silahkan Bunda Isna ini mungkin bisa merayu Bu Mulyani dengan cara apapun, atau Bu Mul biar mau memaksa boleh Bu, memaksa juga boleh, merayu boleh, dengan cara halus boleh, dengan cara misalnya nih dengan cara rayuan, misal
saya minta tolong dong, Mbak Ning minta tolong buka dong. Kalau Bu Nining nggak buka itu menyangkut nyawa saya misalnya. Oh, karena sudah menyangkutnya, ya udah deh saya buka nih demi nyawa kamu. Misal, kan kita nggak tahu yang di kepala tangannya apa. Mungkin kalau dirayu dengan cara seperti itu akan udah boleh. Kalau nggak perlu dirayu misalnya Bu, langsung dibuka, boleh dikasih secara sukarela. Oh, boleh. Tapi itu tergantung ibu yang meletakkan tangan, apakah ingin memberikan atau tidak. Hah? Kalau nggak mau dulu ya pertahankan. Balik sekarang Bu yang rayu Bu Nur atau paksa Bu Nur. Bagaimana caranya? Awas ya, kalau misalnya nih Bu mau memaksa, awas ya Bu Nur. Kalau Bu Nur nggak buka genggam tangannya, berhenti duduk di ruang BK. Misal, atau saya nggak akan antar lagi ke Stompat. Misal, ya udah deh demi itu saya buka aja. Misalnya, iya ya. Saya mau tanya dulu, Bu Andre, sudah dibuka apa enggak? Kenapa belum? Sudah dirayu belum? Pendirian yang kuat sehingga untuk membuka itu agak susah. Oh, ini nih dari Bu Andre dan Bu Yuni sama-sama saya itu memiliki pendirian yang kuat, nggak mau buka. Alasan apapun, urusan nyawa, urusan apapun nggak akan dibuka. Beneran nggak akan dibuka. Oke, kalau Bunda Parmi ini gimana? Nggak akan dibuka Bu, tetap bertahan apapun alasannya, apapun itu. Bogi juga tidak akan memberikan, meskipun ini dia sangat membutuhkan. Misalnya Bogi kasihan, kalau Bogi nggak akan memberikan benda itu, nanti Bunda Parmi nggak bisa makan. Misal, gimana Bogi, mau kasih apa enggak? Kalau mau pakai ngasih, saya juga akan ngasih. Oh, berarti Bogi ini maunya harus ada imbal balik ya. Kalau mau dibuka sama Bu Parmi, maka dia akan memberikan dengan sukarela. Gimana Bu? Sudah dibuka? Ya, sudah sama-sama sukarela ini. Ini udah Ibu dengan Ibu. sama. Iya. Kami berdua sama-sama sukarela untuk membuka dan memberikan benda apa ya. Sama, kita beli sama-sama HP soalnya. Sama-sama HP. Kadang-kadang kita saling minjem. Oh gitu, iya. Tapi jangan dibeli. Oh, jangan dimiliki, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Ada lagi yang lain? Jadi kenapa di sini saya meminta ibu-ibu tuliskan satu benda? Karena seperti tadi kan, kalau Bu Ugi saya akan memberikan, kalau Bu Parmi juga memberikan. Kemudian Bu Andri dengan Bu Suharini saya tidak akan memberikan karena pendirian kami kuat. Kalau Mbak Nining sama ini Bu Dara? Kalau saya sama Dara itu kalau misalnya itu menyangkut nyawa atau apa gitu, itu bakalan kita kasih nih. Oh, kalau menyangkut nyawa, kalau di prank misalnya Bu Dara itu bukan menyangkut nyawa, misalnya dikasih. Kan itu pakai saling rayu nih, Mbak Nining ini suka ngerayu-rayu deh katanya. Kita punya nggak marah sih dirayu. Berarti Bu Dara ini tipikal orangnya cepet dirayu. Aduh, bahaya ini Bu Dara kalau cepet-cepet dirayu nih, kasihan bapaknya Dayan. Jangan sampai ada yang lain merayu. Bu Lia gimana Bu Lia? Kenapa? Karena Katakan. sama-sama pendiriannya tetap. Sama-sama pendirian tepat. Pendirian. Kalau dia misalnya kalau Mbak Kiki mau Pak buka, Janet. juga mau buka. Kalau enggak, Pak Janet bisa tidak bawain saya ke depan biar kelihatan Pak Ibu-ibu itu. Oke, nggak mau buka juga ya? Oke, nggak ada yang mau membuka. Jadi permainan ini meskipun terlihat seperti lelucon, sebenarnya ini ada kaitannya dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu yang seperti yang sampaikan di awal, yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ibu-ibu mau membukanya ya tergantung bagaimana posisi kontrol ibu kayak mengontrol sendiri. Saya akan membuka dengan sukarela ketika seperti ini, misalnya saya akan membuka genggaman tangan saya karena dia membutuhkan. Saya akan membukanya ketika dia memberikan juga kepada saya. Itu tergantung kepada diri sendiri. Jadi itu adalah posisi kontrol seperti tadi yang sudah kita bahas. Terima kasih banyak ibu-ibu, luar biasa sekali.
Kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Sabar Bu ya, tinggal sedikit banget. Nah, ini nih yang menurut saya materi yang salah satu materi termenarik selama saya mengikuti kegiatan program guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan ini. Kenapa saya mengatakan menarik? Karena ini langsung ke pribadi saya sendiri. Saya langsung mengenang masa-masa selama saya menjadi guru. Di mana posisi kontrol saya pribadi? Posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Sebelum saya bahas, kira-kira ibu-ibu berada di posisi kontrol yang mana? Bu Ayu di mana? Nomor 1 berarti sebagai penghukum. Saya 1 dan 2. Bu Nining 1 dan 2 penghukum dan pembuat rasa bersalah. Bu Sugianti berapa? Teman, pemantau dan penghukum. Oke. Bunda Isna ini? 135 penghukum, teman dan manajer. Luar biasa nih. Ini jarang Bu. Yang nomor 5 itu jarang. Luar biasa Bu Isna ini. Enggak, memang kita bisa lihat. Enggak Bu, memang luar biasa. Karena kita melihat bagaimana Ibu selama ini juga. Ya memang Ibu juga sudah menerapkan sebagai manajer itu, saya akui. Memang sudah Bu. Sebagai penghukum juga sudah sangat Bu. Kalau Bu Mulyani di mana? 1, 3. Bu Mulyani penghukum dan teman, ya. Kalau Bu Lian? 1 dan 3. Penghukum dan teman. Bu Kiki? 1, 3. Rata-rata semuanya penghukum ya. Ini Bu Yuni. Penghukum, teman dan pemantau. Bu Dara? Oh, Bu Dara 1 dan 4 juga, penghukum juga ya. Berarti kita rata-rata di sini. Kalau saya sendiri pun, kalau saya di sini ada 3, 1, 2, 3 itu saya. 1 sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah yang paling sering. Kalau penghukum itu bisa dikatakan saya jarang, tapi pembuat rasa bersalah itu saya jagonya. Menggunakan kalimat-kalimat yang kayaknya dia kalimatnya apa ya, lembut, tetapi itu sangat menusuk anak-anak. Itu sering saya lakukan. Yang paling sering saya lakukan adalah membuat rasa bersalah dan sebagai teman. Oke, sekarang kita lihat penghukum. Nah, ini yang merasa menjadi penghukum. Kapan dikatakan sebagai penghukum? Apabila nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata mulai melotot. Ada yang seperti itu? Kita langsung refleksikan diri kita ya Bu ya. Dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Hei kamu, apa kamu terlambat? Ada yang seperti itu? Kita refleksi ya Bu ya. Kita sama saja. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Fisik ya tentunya dengan menggunakan fisik ya, hukuman fisik misalnya dengan meminta anak-anak push up. Sedangkan hukuman verbal bisa menggunakan perkataan. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Awas, kamu bu guru gak kasih nilai. Awas, kamu gak naik kelas. Bagaimana begini Bu? Kenapa Bu? Ada siswa di situ kan, si Gunawan. Si Gunawan juga begitu. Kayaknya kita di semua kelas ada saja Bu ya. Kamu selalu saja salah. Sering mengatakan seperti ini? Teringat jadi. Teringat ya Bu ya, kita refleksi. Tapi dia nggak pernah jadi pembuat. Oh iya Bu Parmi saya nggak tanya tadi ya. Iya Bu Parmi ini kayaknya ini yang sebagai teman ini Bu Parmi ya. Super sabar. Ibu nggak pernah menghukum ya? Tapi jarang. 1 tahun itu kayaknya sekali ya Bu ya. Nggak kayak kita yang kayak tiap masuk kelas itu pasti. Selalu yang terakhir selesai. Ada yang mendapatkan kasus seperti ini? Iya. Anak-anaknya paling lama nih. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Menurut kita, cara kita itu yang paling tepat, itu yang berhasil. Bahaya. Saya berbicara di depan ini bukan berarti saya sudah benar Bu ya. Kan di sini saya juga belajar.
di sini merefleksikan apa yang sudah terjadi. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini saya jagonya, Bu. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Guru-guru yang menerapkan posisi pembuat rasa bersalah akan berkata, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Kalau saya biasanya kalimat seperti ini, "Coba nak kamu bayangkan, jam segini orang tuamu sedang panas-panasan cari uang untuk kalian. Kalian di sini enak-enakan, tidur-tiduran, main-main. Kalian gak kasihan?" Iya, saya sering itu biasanya saya katakan kepada anak-anak, bagaimana ibu-ibu seperti begini? Atau kalimat seperti ini, "Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya?" Mungkin ini tapi nggak sekeras tadi ya. "Berapa kali ibu harus beritahu kamu, nak? Makanya rajin-rajin sekolah, jadi anak yang baik. Jangan sampai nanti karena perbuatan kamu seperti ini kamu nggak naik kelas. Jangan sampai karena kamu dipanggil lagi sama bu kepala sekolah, bu guru lagi yang terseret sebagai wali kelas." Saya selalu seperti ini. Oh, Bu Nining juga ya? Saya selalu begitu. Nggak mau ya nanti kena masalah itu gara-gara kalian. Ini gara-gara kalian yang bikin masalah itu jadi ikutan. Yang selalu bertanggung jawab itu kan gugur terus gitu. Kan suka begitu. Oh, ternyata kita sama-sama pembuat rasa bersalah, Bu. Saya juga sering gitu, tapi Bu Israel, oh iya. Kalau ibu berarti penghukum, berarti double, Bu ya. Penghukum plus pembuat rasa bersalah. Kayaknya kalau nggak nyubit, nggak aduhai gitu, Bu ya. Ada kurangnya ya, Bu ya. Ya Allah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Sering begini, Bu? Saya sering, Bu. Nah, ini sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Bu Ugi sepertinya ini, kalau dari teman, Bu Mulyani, semuanya sepertinya nih ya. Kalau kita berteman seperti teman dengan anak. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Sering anak-anak seperti itu. "Bu, saya kecewa sama bu guru." Pernah anak-anak mengatakan seperti itu kepada saya. "Kenapa kecewa sama bu guru?" "Ya, bu guru nggak datang kemarin waktu kita mungkin," misal, dan seterusnya. Contoh di sini, "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. Jadi di sini dia kayak berdialog dengan temannya lah. Kita lanjut ke pemantau. Nah, pemantau ini kenapa, Bu? mungkin saya 1-2, mungkin bukan 3. 1-2. Pindah lagi, Bu ya. Posisi kontrolnya pindah lagi, nggak 3 kayaknya. Oh, enggak ada. Nanya nggak ada senyum ya. Padahal guru bahasa ini harusnya lebih ekspresif. Pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Mungkin ini Bunda Mulyani. Suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Memantau berarti mengawasi. Pada suatu saat ketika mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Biasanya pertanyaan diajukan, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ketika kalian sudah melakukan? Misal, ini berarti kaitannya dengan kesepakatan kelas. Apa kira-kira konsekuensinya kalau kamu terlambat masuk? Seperti itu. Ada yang sebagai pemantau? Kadang-kadang ya. Nah, ini terakhir nih, manajer nih yang susah bagi saya. Tapi Bunda Isna ini udah nih. Nah, yang lain juga. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini tentang kenapa kalian seperti ini? Keyakinan kelas apa yang telah kalian atau bisa dimulai dengan kalimat seperti ini. Dari apa yang telah kalian lakukan, kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan kalian?
Oh, yang tidak sesuai dengan saya, Bu, saya tidak datang tepat waktu misalnya. Oh, berarti kamu sudah sadar. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Kita tanya lagi kepada mereka. Mereka nanti akan memberikan respon kepada kita. Oh, rencana saya, Bu, saya besok berusaha untuk tidak terlambat lagi. Jadi ada dua arah di sini antara guru dengan murid. Berarti tidak tepat saya itu. Bu, melihat Saya tidak datang tinggi. Bunda Isna ini pindah lagi ya. Nggak jadi posisi ini manajer, Bu, nggak jadi manajer. Oke, ini 5 posisi kontrol. Ada identitas gagal. Identitas gagal itu termasuk saya. Kapan dikatakan gagal? Ketika seorang guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Identitas berhasil ketika seorang guru sebagai teman dan sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah identitas berhasil yang sesuai dengan disiplin positif yang diharapkan, yaitu posisi yang terakhir sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru ini yang paling diharapkan adalah posisi kita itu sebagai manajer. Yang tadi teman dan pemantau bukan tidak berhasil, dia dikatakan identitas berhasil. Identitas gagal itu yang poin 1 dan 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, kita namanya belum tahu, kita belajar ya. Saya berbicara di depan bukan berarti saya udah semuanya, bukan saya menjadi manajer, tapi di sini kita belajar bersama-sama. Ini udah ya, di antara kelima posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Tadi sudah dijawab, terima kasih. Semoga yang terakhir besok. Semoga ya, amin, Bu Ayu. Iya, semoga kita bisa menempati posisi yang terakhir ya sebagai manajer. Semoga amin. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi kita bisa menemukan solusi secara bersama, yaitu dengan melakukan diskusi tadi. Nah, ini manajer ini nanti digunakan pada saat restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang pernah mendengar atau yang pernah mempraktekkan? Kalau belum, nanti kita lihat sama-sama ya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Ini dia materi terakhir, yaitu tentang disiplin positif, segitiga restitusi. Makanya ini ada gambar segitiga. Apa kira-kira isinya segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Seperti yang sudah kita bahas bersama tadi. Ini bisa kita sampaikan, misalnya kita melakukan restitusi. Jadi nanti ibu-ibu bisa memberikan umpan kepada anak-anak dengan memberikan opsi-opsi pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Misalnya kita tanya anak-anak, nah kamu tahu tidak kenapa Bu Guru panggil kamu ke sini? Iya Bu, karena kemarin saya tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia, misalnya. Iya nak. Bu Guru tahu, semua orang pasti pernah membuat salah. Bu Guru juga demikian. Jadi nggak apa-apa kita juga mengatakan seperti itu kepada anak-anak. Ini untuk menstabilkan identitasnya agar mereka mau lebih terbuka. Kita katakan kepada Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kamu tahu tidak, yang kamu lakukan itu benar apa salah? Jadi kita pancing, salah Bu, kenapa salah? Nanti kita gali lagi sampai ke validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bisa tanya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Oh iya Bu, karena saya semalaman karena main game. Ini biasanya anak-anak menjawab seperti itu. Karena saya main game semalaman Bu, makanya saya jadi ngantuk sehingga saya tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia misalnya. Kita sampaikan kepada anak, main game itu tidak apa-apa. Kita sambil menyampaikan penjelasan, tapi kalian harus memiliki waktu. Menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan keyakinan. Kita kembali ke keyakinan kelas. Oleh karena itu, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan restitusi. Dengan cara apa? Dengan cara menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarganya. Misal kita lanjutkan dialog yang tadi.
menurut kamu nak, apa yang kamu lakukan tadi sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Misalnya mereka akan menjawab, yang saya lakukan tadi itu belum sesuai Bu dengan keyakinan kelas. Kita tanya lagi, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Misal dia menjawab, oh tentang disiplin Bu, atau tentang tanggung jawab Bu, dia tidak mengembalikan misalnya barang temannya tentang tanggung jawab. Oh itu artinya kamu sudah tahu nak keyakinan kelas apa yang tidak sesuai atau yang sudah kamu langgar. Jadi kira-kira apa pilihan solusi yang kamu tawarkan kepada Bu Guru untuk memperbaiki kesalahan? Jadi ini dialog kita dengan murid. Kalau kita sudah melakukan restitusi, nanti kita bisa memberikan solusi kepada anak-anak. Nah, sampai di sini kita simpulkan bahwa disiplin positif akan menumbuhkan nilai kebajikan, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan akan digunakan untuk menyusun keyakinan kelas, dan keyakinan kelas akan diperlukan dalam proses segitiga restitusi. Restitusi akan efektif jika guru mengambil peran sebagai posisi manajer. Terima kasih banyak ibu-ibu. Bagaimana untuk pertemuan siang hari ini? Sudah bisa merefleksikan diri sendiri ya, kira-kira posisi kontrolnya yang mana? Iya, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya telah menghadiri kegiatan saya pada siang hari ini guna menyelesaikan modul 1.4 pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Jadi saya Siti Sucirsiana dari SMP Negeri 2 Lingsar dengan Pak PP saya Pak Ismail dari SMA 1 Lingsar dan Bapak fasilitator saya dari Sulawesi Selatan Pak Hairudin. Jadi dengan berakhirnya materi pada siang hari ini maka berakhir pula kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan karena di sini saya juga baru mulai belajar. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kita sama-sama belajar, bukan berarti saya sudah mempraktikkan semuanya di kelas, tapi di sini saya mulai berbenah. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan tujuannya agar rekan-rekan guru juga mengetahui apa yang saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak angkatan 10. Terima kasih banyak saya sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf ya waktunya lama banget.